Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan pembahasan kita di mana sebelumnya dijelaskan ya bahwa ada satu hadis yang menceritakan ceritanya cukup panjang bahwa ada dua orang yang melakukan perjalanan, kemudian dua-duanya tidak menemukan air, maka yang satunya bertayamum kemudian sholat. Hal ini diikuti oleh temannya. Kemudian selang beberapa saat mereka menemukan air, lalu yang satunya tidak mengulang dan yang satunya wudhu lagi dan sholat lagi. Maka dua-duanya ini dibenarkan oleh Rasulullah, akan tetapi ketentuan hukumnya maka tidak perlu mengulang. Ketika yang tadi sholat dengan tayamum, di mana tayamumnya karena tidak ada air. Baik, kita lanjut pada hadis berikutnya. Hadis yang 112. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi azza wa jalla. Bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa in kuntum marda aw ala safarin. Jika kalian sakit atau berada dalam perjalanan kemudian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, debu yang bersih. Faqala, kemudian Ibnu Abbas menafsirkan, dan beliau mempunyai otoritas ya untuk menafsirkan, selain memang para sahabat semuanya mempunyai otoritas ini, tapi Ibnu Abbas ini adalah seorang sahabat yang mempunyai doa khusus dari Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Ibnu Abbas ini disentuh dadanya oleh Rasulullah pada saat masih sangat muda belia. Kemudian Rasulullah bersabda, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah anak ini, yaitu Ibnu Abbas, dalam urusan agama. Kemudian wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada anak ini adalah takwil, tafsir, pemahaman yang mendalam di dalam Al-Quran. Jadi beliau termasuk sahabat yang menjadi rujukan dalam masalah keilmuan. Salah satunya. Qala, beliau kemudian menafsirkan ayat ini, idza kanat birrajuli, jika terdapat bagi seorang baik laki-laki ataupun perempuan al-jirahatu, luka. Jadi ada seseorang ada luka gitu. Yang jelas di sini di tempat wudhu, lebih umum di mana saja karena kaitannya dengan mandi besar nanti. Jadi di tempat wudhu atau tempat tayamum seperti tangan misalnya, atau di tempat yang lain. Jadi ada seseorang kena luka fi sabilillahi, di dalam peperangan membela Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika perang dia kena sabetan pedang misalnya. Wal ruh, ataupun ada seseorang terkena luka tapi lukanya alami gitu, seperti borok istilahnya kalau orang Jawa. Orang Madura bilangnya poro masyai, bukan itu ya. Poro itu semacam luka yang seperti borok. Kudis gitu termasuk. Koreng, bisul, apa lagi? Yang apa? Budikan. Tapi parah mas, bukan hanya sekedar gatal biasa. Jadi itu parah. Biasanya kalau yang parah biasanya anak-anak pondok ya, itu sampai
anak-anaknya gitu kan. Nah, yang biasa di pondok biasanya kayak gitu. Katanya kalau nggak ada penyakit itu pondoknya nggak sah. Guyonan. Pondoknya harus ulang lagi. Jadi ada orang terkena itu atau memang luka, entah karena sabetan pedang atau karena dia terjatuh dan yang lainnya. Fayajunubu. Lalu kemudian dia junub, ihtilam, mimpi basah. Kan begitu? Fayakhafu an yamuta, ini kita salah. Kemudian dia takut akan kematian kalau sekiranya dia mati. Begitu ya. Jadi berarti lukanya parah apa sedikit? Dia kalau kena air takut mati. Berarti parah, Mas. Kalau hanya kegores pintu dikit, yaitu tidak sampai, saya kalau kena air mati, Ustaz. Nah, itu tidak boleh begitu. Karena secara umumnya kalau hanya kena goresan, ya tidak. Kalau kena air ya umumnya ya nggak akan mati. Lain lagi kalau kita bicara qada dan qadar Allah. Cuman umumnya gitu aja. Tapi kalau orang di sininya misalkan kulitnya karena jatuh ya terkelupas, bahkan dagingnya kelihatan tulangnya. Kemudian dia mati karena junub, ada kemungkinan dia mati karena kena air. Kan sangat mungkin. Tapi kalau hanya kegores sedikit, apalagi hanya kena jerawat situ, gitu kan? Jerawat dikit luka kayak gitu. Nah, itu tidak dibenarkan. Nah, ini lukanya parah. Kemudian dia junub, lalu kalau misalkan mandi dia khawatir akan meninggal dunia. Maka bagaimana? Tayammama, maka dia boleh bertayamum. Tentunya ketika dia akan melaksanakan salat, dia akan membaca Al-Qur'an. Karena orang junub kan tidak boleh baca Al-Qur'an. Dia ingin menyentuh Al-Qur'an dan amalan-amalan yang membutuhkan wudu seharusnya. Cuman karena dalam kondisi ini, maka wudunya tadi diganti dengan tayamum. Sebenarnya di sini memang disebutkan luka ya. Secara khusus Rasulullah menyebutkan luka. Ada nggak orang sakit selain luka ya? Kemudian dokter mengatakan jangan terkena air. Kira-kira sakit apa? Apa kira-kira? Mungkin sakit kulit atau apa, nggak paham. Misalkan ada, dan tapi dokternya terpuji, bukan dokter yang baru jadi selama 2 hari. Dokternya ini sudah spesialis, yang kita hanya minta resepnya aja bayar 300, gitu ya. Ya spesialis dan memang terpuji. Nah, dalam hal ini maka mengikuti apa yang dikatakan oleh dokter. Misalkan ada orang sakit, misalkan demam parah, dokter kemudian dengan pertimbangan medisnya demam parah gitu kan, sehingga misalkan dia mengatakan tidak boleh terkena air, ini bisa meninggal dunia, maka dalam hal ini bisa diikuti. Jadi walaupun di sini menyebutkan luka secara khusus, tapi yang dimaksud adalah umum. Yang penting memang sakitnya itu bisa menyebabkan kematian, maka nanti diganti dengan tayamum. Makanya di dalam Islam itu kan pondasinya itu adalah dinul Islam, dinun samahun. Agama Islam itu adalah agama yang luwes, agama yang tidak memberatkan kita. Jadi ketika kita memang tidak mampu melaksanakannya, maka kita diberi uzur, diberi izin oleh syariat untuk melakukan yang lebih rendah, melakukan yang mampu untuk kita lakukan. Begitu ya. Dan ini kebolehan bertayamum untuk mengganti junub karena takut kematian ini, memang ini pendapat yang umum ya, jumhur dari ulama, baik itu Maliki, Abu Hanifah ataupun Syafi'i. Hanya saja dalam pendapatnya Imam Ahmad itu mengatakan nggak boleh, dia tetap tidak diperbolehkan. Ini menurut madhab dari Ahmad dengan pertimbangan dalil yang lain. Terus bagaimana? Ya dia berwudu sebisanya, kecuali memang nanti ada hal-hal yang sangat tidak memungkinkan, bisa jadi diperbolehkan. Nah, kemudian selanjutnya
An Ali radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu qala, beliau pernah berkata, inkasarat ihda zandayya, pernah suatu ketika pecah, artinya beliau terkena luka sampai robek-robek. Ini bukan bajunya yang robek-robek, tapi dagingnya. Inkasarat, pecah. Ihda zandaya, salah satu antara kaf di sini telapak tangan sampai ke ini, sampai ke siku situ. Itu ternyata beliau pecah sininya, luka-luka. Kemudian bertanya, lalu kemudian Rasulullah menjelaskan, sudah, kamu tutup saja dengan perban, lalu kemudian ketika berwudu nanti diusap. Kemudian ketika berwudu diusap. Nah, kemudian ulama menjelaskan, apakah hanya cukup diusap saja atau kemudian ganti usapan itu diganti dengan tayamum. Nah, khususnya di dalam madhab mayoritas di Indonesia ini Syafi'i, itu nanti diganti dengan tayamum. Misalkan tangannya itu luka-luka ya, dikarenakan beberapa hal. Jelas dia tidak bisa terkena air, karena kalau terkena air bisa lebih parah penyakitnya, sakitnya itu, atau memperlambat. Sakitnya itu lambat sembuhnya nantinya. Makanya kemudian dia berwudu seperti biasa, ya, berwudu seperti biasa, lalu kemudian dia basuh anggota wudu yang masih memungkinkan untuk dibasuh, ya. Kemudian sisanya yang tidak memungkinkan, yang itu ada perbannya, diusap dengan airnya, itu diusap, jangan disiram air, nanti akan meresap ke dalam. Nah, sebelum melanjutkan ke tangan kiri, sebelum melanjutkan basuhan ke tangan kiri, atau pakai anduk dulu, dikeringkan wajahnya, ini dikeringkan juga, laksanakan tayamum. Ya, laksanakan tayamum. Ketika sudah tayamum selesai, lanjutkan ke tangan yang kiri. Kenapa kok sedemikian? Untuk mengganti yang tadi. Kan tadi pada hakikatnya air memang tidak masuk kepada kulit. Sementara kulit kan wajib untuk diresapi air di dalam berwudu. Nah, ini kan tidak masuk dikarenakan ada sebab perban. Untuk mengganti tidak masuknya itu, laksanakan tayamum. Seperti itu. Lanjutkan ke yang kiri, sebagian kepala, kemudian kaki. Kalau mau ditambahkan, mengusap telinga. Kemudian selanjutnya, an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, fir rajuli alladhi syujja, terkait seseorang yang kepalanya luka. Sebenarnya hadis ini sudah lewat ya di awal, cuman di sini ada riwayat lain walaupun maknanya sama. Famata, fakta salah famata. Kemudian orang tersebut mandi lalu meninggal dunia. Jadi ketika dia terluka parah, kemudian malam harinya itu junub, mimpi basah. Lalu bertanya kepada temannya, ini gimana ini? Saya junub, saya harus mandi apa gimana? Kemudian teman yang lainnya, sahabat yang lain mengatakan, ya kamu harus mandi, namanya junub ya harus mandi. Lalu akhirnya orang ini dengan terpaksa mandi. Sahabat Nabi selesai mandi meninggal dunia. Lah kemudian Rasulullah bersabda ketika mendengar kejadian ini apa? Innama yakfihi an yatayammama. Sesungguhnya cukup bagi orang tersebut untuk bertayamum. Lalu kemudian dia laksanakan sholat untuk kemudian sebagai ganti daripada junub atau dari wudunya. Wa ya'siba ala jurhihi khirqatan. Lalu kemudian dia mengikat, memberikan perban itu ala jurhihi, pada lukanya, khirqatan, semacam kain. Jadi kain yang kemudian diikat di perban kepada lukanya sehingga mencegah darah itu keluar, atau misalkan ada air yang masuk, atau misalkan bakteri yang masuk. Dan kemudian tidak perlu diisi air, sehingga cukup nanti bertayamum. Tsumma yamsaha 'alaiha, kemudian dia mengusap kepadanya. Jadi ketika dia memang luka gitu ya, diperban dulu, lalu dia mandi,
kemudian yang diperban itu diusap saja. Diperban itu diusap saja, wa yaghsila sa'ira jasadihi, baru kemudian dia membasuh seluruh badannya. Ada yang pernah mengalami luka, ya, luka mungkin kalau dalam junub jarang ya, tapi kalau misalkan luka di anggota wudhu, misalkan kakinya kesandung, kukunya sampai keluar misalnya, kan bisa jadi, atau main bola terus kemudian luka. Nah ini kan di dalam berwudu kaki termasuk anggota wudu. Nah ini gimana ini? Nah itu tadi, kalau masih memungkinkan dibuka, buka saja kemudian kenakan air. Tapi kalau tidak memungkinkan, bahkan diperban. Ciri-cirinya biasanya menggunakan perban ya, bukan menggunakan Hansaplast. Karena Hansaplast biasanya hal yang kecil. Diperban gitu kan, maka nanti cukup diusap saja. Sebagai ganti usapan air itu, yaitu diadakan yang namanya tayamum. Nah untuk menghindari ini gimana? Ya mudah saja, ketika antum luka langsung aja antum berwudu, bersihkan dari kotoran sekaligus kan kena air ya, kemudian dia berwudu, baru kemudian diperban. Jadi kalau memungkinkan. Nah ini hadis yang 114. Kemudian selanjutnya hadis berikutnya, hadis 115, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, minas sunnati an la yusalli ar-rajulu bitayammumi illa salatan wahidatan. Termasuk sunnah. Sunnah di sini, yang dimaksud sunnah di sini adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah. Jalan yang dilakukan, langkah yang dilakukan oleh Rasulullah. Termasuk sunnah apa? An la yusalli ar-rajul, tidaklah seseorang melaksanakan sholat bitayammumi, dengan melakukan satu tayamum, illa sholatan wahidatan, kecuali satu sholat juga, sholat wajib maksudnya. Jadi kalau antum misalkan ingin melaksanakan sholat maghrib, sementara dalam hal dituntut bertayamum, entah itu karena tidak adanya air atau kata dokter memang nggak boleh terkena air, pokoknya intinya menggunakan tayamum, maka nanti menggunakan tayamumnya digunakan untuk satu kali sholat wajib beserta sunnah-sunnah yang lain. Jadi kalau mau sholat isya, padahal tayamum yang tadi masih ada, belum melakukan hadap, antum belum kentut, baru saja selesai membaca Al-Quran, kemudian adzan isya. Kan membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran itu kan harus punya wudhu kan. Nah dia menggunakan tayamum dikarenakan hal yang misalkan tidak ada air atau sakit. Bagaimana? Maka antum harus tayamum lagi untuk sholat isya, walaupun tayamum yang tadi digunakan untuk sholat maghrib masih ada. Jadi harus bertayamum lagi, karena ada hadisnya seperti itu, illa sholatan wahidatan, kecuali hanya satu kali sholat fardu. Masalahnya begini, antum sholat maghrib dengan tayamum, maghrib kan termasuk fardu. Setelah itu antum diajak temannya, misalkan ada kerabatnya yang meninggal dunia, untuk melaksanakan sholat jenazah, dan sholat jenazah itu kan fardu juga. Bagaimana ini? Ya kan, maka tayamum lagi. Misalkan nggak ada air kayak gitu kan, maka tayamum lagi. Lah, kalau sunnahnya terserah. Yang penting satu kali tayamum untuk satu kali sholat wajib, sholat fardu beserta sunnah-sunnah yang lain. Setelah sholat maghrib atau mau sholat ba'diyah silakan, mau sholat sunnah mutlaqah boleh, sholat yang lainnya juga boleh. Kalau mengqadha sholat yang wajib, maka bagaimana? Ya tayamum lagi. Karena itu walaupun qadha tetap saja hukumnya adalah sholat yang wajib. Jadi ini berdasarkan hadis ini, kemudian dalam jumhur ulama mazhab yang 4 mengatakan bahwa satu tayamum untuk satu sholat wajib. Kalau sunnahnya silakan, terserah. Tsumma yatayammama lis-shalatil ukhra, kemudian dia bertayamum untuk sholat yang lainnya. Jadi ini menurut pendapat yang jumhur ya. Nah, tapi memang ada satu ulama ya, yaitu mazhab Abu Hanifah dan pengikutnya, itu beliau tidak mengatakan sedemikian. Karena secara sanad hadis ini memang dhaif gitu. Hadis yang ini.
Beda dengan hadis yang lainnya nanti. Makanya menurut beliau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu dengan dalil-dalil yang kemudian dikeluarkan oleh Abu Hanifah dan pengikutnya. Ala kulli hal, terkait permasalahan ini sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa satu tayamum untuk satu sholat wajib dan sholat yang sunnah lainnya. Baik, ini terkait masalah tayamum. Kemudian kita akan masuk pada bab yang baru. Barangkali sebelum kita masuk pada bab yang baru dalam masalah tayamum ada yang perlu didiskusikan? Ada? Enggak ada. Baik, kita lanjut. Sekarang masuk pada pembahasan babul haid, bab mengenai darah haid. Nah, ini terkait bapak-bapak itu yang nanti bisa memberikan pencerahan terkait masalah haid dan yang berhubungan dengan haid. Babul haid, bab haid. Kalau yang belum, bapak-bapak ya sebagai bekal. Kan begitu, Mas? Nah, berbekallah yang banyak agar nanti siap, Mas. Kalau sekarang antum nggak ada bekal, masa tiba-tiba langsung. Nah, gitu kan? Harus ada bekal yang banyak. Baik, hadis 116. An Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binta Abi Hubaysh. Fatimah itu ada dua. Ada Fatimah bintu Rasulillah, Fatimah putri dari Rasulullah, ada Fatimah sahabat, sahabiyah maksudnya. Anna Fatimah binta Abi Hubaysh, bahwa seorang wanita bernama Fatimah binta Abi Hubaysh kanat tustahadu, beliau mengalami istihadah. Jadi darah wanita itu kan ada berapa hal ya, diantaranya darah haid. Darah haid ini adalah darah yang keluar dari ujung rahim seorang wanita di masa-masa tertentu dan waktu-waktu tertentu. Itu haid dalam keadaan sehat. Kalau wanita mengalami haid, justru wanita itu adalah sehat selama tidak sampai pada masa menopause, sekitar umur 40-an. Menopause itu sudah wanita yang tidak produktif. Dia itu sudah tidak haid lagi, alamat tidak bisa hamil dan tidak bisa melahirkan. Jadi wanita itu ada apa? Batasnya, Pak. Bukan unlimited gitu. Terbatas. Makanya kemudian kalau wanita dibatasi, satu, syariat memperbolehkan karena terbatas. Dua, oh terbatas lagi, nambah lagi tiga. Oh terbatas lagi sampai 4. Kalau laki-laki produktifnya sampai kapan kira-kira? Yang kemudian bisa menghamili seorang wanita, kira-kira masa produktifnya, monoposnya laki-laki sampai kapan, Mas? Sampai kapan? Sampai mati, Mas. Mati sudah nggak bisa produktif. Selama dia masih hidup, ya tentunya tidak ada masalah dengan ini ya, dengan keperkasaannya, tidak suka impoten dan yang lainnya. Dia bisa. Jadi dia tidak ada masa-masa ini. Makanya walaupun umur sudah 40 ke atas, tapi semangatnya masih 25. Kan begitu, semangat umur 30 dalam masalah ini. Makanya kemudian sangat masuk akal sekali syariat itu memperbolehkan sampai memiliki 4 istri. Selain memang alasan-alasan yang lain. Jadi dari sini saja masuk akal sekali. Begitu ya. Nah, ini kok masuk ke sana ya, pembahasannya tentang haid. Besok. Waduh. Insyaallah. Gitu ya. Jadi beliau mengalami masa istihadah. Nah, istihadah ini apa? Istihadah itu adalah darah yang keluar di selain waktu masa-masa haid. Dan dia terjadi dikarenakan artinya dia bisa karena sakit. Kalau haid tadi terjadi masih dalam keadaan sehat di waktu-waktu tertentu, sementara kalau istihadah itu waktunya tidak tertentu dan tidak ada masa tertentu juga, dan biasanya dalam keadaan sakit. Entah sakitnya apakah
sakit secara jiwa atau secara badaniah. Nah, jadi beliau bertanya, dan darahnya juga berbeda. Ciri-ciri darah haid dengan darah istihadah itu memang berbeda. Nah, faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, apa? Kata beliau, inna damal haid. Sesungguhnya darah haid itu damun aswadu. Pertama, darahnya hitam pekat. Pekat Pak, hitam Pak. Dan cukup amis. Jadi di sini menarik ya. Walaupun ulama itu tidak meneliti secara langsung darahnya seperti apa, tapi mereka faham betul. Luar biasa. Contoh, kita ambil sebagai contoh Al-Imam An-Nawawi. Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau ini menurut biografinya tidak pernah menikah, Mas. Nah, Madiro, tidak pernah menikah, Mas. Semangat ini mencari ilmu. Sampai beliau meninggal gak pernah menikah. Tapi ketika membahas masalah haid, seakan-akan dia istrinya sudah 4, Mas. Betul, paham sekali. Sangat paham. Itu ulama. Kenapa kok bisa sedemikian padahal mereka tidak menikah? Tentunya dengan membaca dari karya-karya ulama. Termasuk ada juga namanya Abu Ishaq Asy-Syirazi. Beliau ini orang yang sangat fakir. Salah satu karyanya adalah Al-Muhadzab yang kemudian disyarahkan oleh An-Nawawi. Beliau ini Asy-Syirazi ini ya menikah beliau. Cuman beliau orang yang fakir, tidak pernah haji. Tidak pernah haji. Dalam biografi apapun ulama menyebutkan karena kefakirannya beliau nggak pernah haji. Tapi di dalam kitab Al-Muhadzab ketika membahas haji seakan-akan sudah lebih dari 1000 kali haji. Ya kan? Sementara kita mungkin ada yang sudah haji itu belum paham juga, gitu kan? Nah itu makanya disitulah pentingnya menuntut ilmu, mencari ilmu sehingga udah benar-benar paham. Nah, sesungguhnya darah haid itu adalah darah yang hitam pekat, yu'rafu, dan sudah dikenal. Jadi para wanita sudah sangat mengenali tentang masalah ini. Fa'idza kana dzalika, apabila hal itu terjadi, fa'amsiki anis sholati, maka tinggalkanlah sholat. Wanita yang mengalami haid ataupun nifas, kalau istihadah, dia tetap wajib melaksanakan sholat karena hukumnya sama dengan orang yang salisul baul. Salisul baul itu anyang-anyangan, kalau Maduranya cercer, cerdas cermat. Cercer itu anyang-anyangan ya, keluar kencing terus atau keluar angin ketut terus kayak gitu. Nah, orang istihadah sama hukumnya dengan ini sehingga dia tetap wajib sholat. Yang tidak wajib sholat adalah orang yang haid dan orang yang nifas. Nah, dan dia tidak perlu mengqadanya. Jadi cukup tinggalkan saja sholat itu, bahkan kalau melaksanakannya terbilang haram dan berdosa gitu. Nah, faida kanal akhir, ketika yang terjadi selain haid dan nifas, maka apa? Fatawaddai wasalli, maka kamu berwudu kemudian sholat. Sebagaimana yang sering dijelaskan ya, kalau ada wanita yang mengalami istihadah, baik juga laki-laki yang mengalami anyang-anyangan itu tadi, atau mengalami kentut-kentutan, kentut sungguhan ya, cuman terus-terusan kayak gitu, maka bagaimana? Ketika akan melaksanakan sholat, maka dia harus berwudu dulu ya, dan dia itu wudunya harus masuk waktu. Jadi kalau misalkan antum anyang-anyangan keluar kencing terus, ini kan belum adzan isya ya, wudu sekarang ya kan, wudu sekarang, kemudian nanti sholat ikut juga, padahal terjadi salisul baul, orang yang terus berhadas keluar air kencing, maka sholatnya itu nggak sah. Kenapa? Karena wudunya juga nggak sah. Karena syaratnya harus masuk waktu. Harus masuk waktu. Jadi ketika sudah adzan, antum keluarkan semua sebisa mungkin, baru setelah itu diikat. Diikat dengan sesuatu yang memungkinkan. Menggunakan plastik es
es lilin, kemudian nyari karet seperti itu diikat. Ya jangan terlalu keras, maaf, yang pelan saja. Nah, kemudian berwudu, ya kan, baru setelah itu antum ikut sholat. Nah itu kan antum sholat dalam keadaan tetap terkencing-kencing gitu, tetap kencing. Maka bagaimana tetap dianggap sah sholatnya? Karena syarat sudah terpenuhi. Orang yang istihadah sama. Istihadah ini kan darah yang tidak beraturan ya, tidak teratur dia. Dan bukan pada waktu-waktu atau masa-masa tertentu. Maka ketika sudah masuk adzan, dia bersihkan sebisa mungkin, lalu kemudian dia balut. Kalau sekarang menggunakan pembalut. Baru kemudian setelah itu dia berwudu sempurna, selesai, langsung melaksanakan sholat. Nanti tidak perlu diqadha lagi karena ini adalah penyakit. Nah, beda kalau haid ya, haid itu sama sekali nggak usah sholat kan.